Oke, ini merupakan video kedua mengenai analisa transaksi. Jadi, ini video kedua yang akan saya jelaskan lebih detail dan saya share nanti analoginya seperti apa sih akumulasi itu dan bagaimana sih cara di dunia nyata gitu ya. Akumulasi itu ada dan ini kita praktekkan di dunia saham bahwa ada akumulasi yang bisa menaikkan saham dan bisa merun up saham itu jadi terbang. Jadi di video ini saya akan jelaskan analoginya kenapa saham itu bisa naik. Penasaran? Yuk simak baik-baik videonya. Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul. Di sini merupakan video kedua dari video series mengenai analisa transaksi saham. Jadi di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana strategi memahami pergerakan harga saham dari aktivitas besar. Gitu. Jadi video sebelumnya kita telah belajar bagaimana menganalisa transaksi gitu ya, di mana fase akumulasi, fase distribusi gitu dan cara menganalisa transaksinya. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan juga bagaimana apa itu analisa transaksi atau bandarmologi secara lebih detail dan saya men-share logiknya, analoginya seperti apa, kenapa si bandar ini bisa langsung naikin si harga saham gitu. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau misalnya belajar bersama metode analisa saham berdasarkan aktivitas transaksi oleh satu pihak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengidentifikasi pergerakan saham akibat pengumpulan saham dalam jumlah besar. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan logiknya, analisanya atau misalkan contoh kasus di luar sana gitu ya. Kenapa sih si market maker ini bisa menjual harga saham atau bisa menaikkan harga saham seperti itu. Nah, konsep dasarnya bandarmologi merupakan satu pihak yang membeli saham sehingga jumlah saham yang beredar menjadi sedikit gitu. Jadi konsepnya itu di bandarmologi itu ada satu pihak yang memborong saham dengan jumlah yang banyak sehingga saham yang beredar di pasaran itu sangat sedikit. Jadi ketika saham itu sedikit yang beredar, si market maker ini dengan mudah bisa menaikkan harga. Jadi ibarat kata dengan pasokan terbatas, harga saham lebih mudah dinaikkan oleh pembeli tersebut. Jadi harga itu langka, barang itu langka, harganya akan mudah naik. Ibarat kata gini, kayak di sistem ekonomi gitu ya. Banyak yang jual, banyak yang beli tapi yang jual sedikit. Seperti apa? Sehingga ketika pembeli itu banyak, yang menjual itu sedikit, harga akan naik. Gitu. Tapi sebaliknya, jika yang jualan banyak, yang belinya nggak ada, otomatis harga akan turun. Logik itulah yang harus kita pahami dulu, teman-teman. Jadi, ada yang beli, ada yang beli dengan jumlah beli yang banyak, tapi yang jualan sedikit. Sehingga pembeli itu akan membeli barang dengan harga yang tinggi, yang penting dia dapat barangnya. Logiknya seperti itu. Jadi, dengan pasokan terbatas, harga saham lebih mudah dinaikkan. Jadi ketika pasok yang terbatas gitu ya, jadi barang itu market maker akan mudah menaikkan harga tersebut. Makanya di awal si market maker itu memborong barang dengan jumlah yang banyak. Jadi analogikanya seperti ini. Mungkin teman-teman suka mendengar analogika bisnis monyet di desa gitu. Teman-teman mungkin sering mendengar analogi bisnis monyet di desa. Jadi bayangkan kalau misalnya teman-teman belum, mungkin teman-teman ada yang udah mendengar analisa bisnis monyet gitu ya. Tapi kalau misalnya belum, jadi ibarat kata gini, bayangkan ada sebuah desa yang penuh dengan monyet. Semua monyet diborong oleh salah satu pengusaha secara besar-besaran dan dibeli dengan harga mahal. Jadi di desa itu diborong satu monyet, monyet itu diborong oleh suatu pengusaha sehingga si pengusaha itu membeli monyet dengan harga yang
banyak. Sehingga si monyet itu di suatu desa itu langka. Kenapa? Karena dikuasai oleh satu pengusaha. Setelah monyetnya langka, warga desa mulai membeli lagi monyet tersebut ke pengusaha sehingga harganya lebih tinggi. Jadi maksud di sini adalah, jadi ada satu pengusaha gitu ya, dia mau mengasih tahu ke warganya, hey, coba cari monyet, saya akan bayar langka. Tapi di balik itu, si pengusaha itu sudah membeli dengan jumlah banyak, tapi dia membeli dengan harga yang murah, gitu ya. Harga yang murah terus dia banyak sehingga si monyet itu langka. Nah, ketika langka, dia bilang ke warganya, hey, saya akan beli lagi monyet itu dengan harga yang paling mahal. Misalkan awalnya harga monyet itu 500.000 satu monyet. Dia borong harganya dengan jumlah yang banyak 500.000. Yang banyak 500.000, dia borong semuanya si monyetnya sampai monyet itu terkumpul. Dan di pasar atau misalkan di wilayah itu, di desa itu tidak ada monyet yang berkeliaran. Terus dia datang lagi pengusaha itu, datang gitu ya pengusaha itu, hey, coba cari monyet, saya akan jual monyet itu, akan saya beli monyet itu harganya 2 juta. Padahal dia belinya 500.000. Dia bilang ke warganya ketika dia langka, saya akan beli monyet itu dengan harga 2 juta. Gitu ya. Nah, akhirnya si warga itu tertarik kan, yang biasanya si monyet itu nggak ada harganya, atau misalkan si monyet itu harganya 500.000 satu monyet, bahkan tidak ada harganya gitu ya. Dia akan cari si warga itu monyet itu. Wah, di mana monyet itu? Padahal di balik itu si monyet itu sudah dikuasai oleh si pengusaha itu. Sehingga monyet itu langka di pasaran. Sehingga monyet itu langka di desa. Nah, dia datang yang kedua, ayo mana monyetnya? Saya akan beli. Di satu sisi, dari pegawainya atau misalkan pihak yang lain, dia menjual monyet yang dia pegang yang awalnya 500.000 atau misalkan tidak berharga, dia jual harganya 1 juta sampai 1.500.000 gitu. Nih, monyetnya nih harganya 1 juta, mau menjual nggak gitu. Nah, si warga kan akhirnya tertarik. Karena apa? Karena dia akan dijual dengan harga 2 juta. Padahal di balik itu si pengusaha itu sudah punya monyet yang sebelumnya di harga yang rendah gitu. Nah, jadi di balik itu teman-teman bahwa ketika monyet itu dibeli gitu ya, monyet itu dibeli dengan harga yang tinggi 1,5 juta atau 1 juta gitu ya, dia akan menjualkan ke pengusaha itu. Tapi pengusaha itu sudah pergi entah kemana dan monyet itu dikuasai oleh warga itu. Dia membeli monyet dengan harga yang tinggi. Jadi analogi hubungannya ceritanya apa? Pengusaha itu adalah bandar atau pelaku pasar yang mengumpulkan saham yang banyak. Monyet ini merupakan saham yang beredar di pasar. Warga ini adalah investor retail atau publik yang umumnya membeli setelah stok menipis gitu. Jadi logikanya seperti itu. Ada satu pengusaha yang datang, pertama dia mengambil semua monyetnya dulu di suatu desa gitu ya. Monyetnya diambil sama dia sampai dia kuasai monyet itu dan dia datang ke desa itu bahwa tolong cari monyet eh, monyet-monyet yang ada di desa. Kalau dapat harganya saya akan bayar 2 juta. Jadi berharap wah nih si warga desa ini bisa menguntungkan. Biasanya kan dapat tuh monyet, ternyata di desa itu udah nggak ada, udah langka monyet itu. Nah, disitulah di balik itu ada yang jualan monyet dengan harga 1 juta. Kalau menurut penduduk desa, oh 1 juta masih murah gitu. Kenapa? Karena dia akan jual monyet itu dan akan ada orang yang menampung dengan harga 2 juta. Dia belilah monyet itu dengan jumlah banyak, investor retail itu akan beli dengan jumlah banyak, tapi dia tidak bisa jual. Kenapa? Karena yang jualan, yang investor itu belinya adalah di pengusahanya seperti. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami hal yang serupa yang terjadi di cerita warga desa ini gitu. Nah, jika teman-teman pengen tahu apa detail bagaimana sih caranya ketika si monyet itu atau si pengusaha itu mengumpulkan barang atau fase akumulasi, sebut akumulasi, teman-teman bisa belajar di buku ini, di buku eh, yang saya buat itu Saham Mantul, di web Saham Mantul. Jadi teman-teman bisa beli
bukunya. Di situ bisa belajar bareng bagaimana teman-teman bisa membeli saham di harga yang lagi murah yang akan digoreng misalkan, yang akan naik gitu. Nah, disitulah, tapi di situ juga nggak hanya seperti itu, teman-teman juga belajar bagaimana cara membeli secara auto, cara membeli secara apa namanya, strateginya seperti apa teman-teman bisa belajar di buku ini. Nah, ini harganya nggak lebih mahal dari 5 lot saham BCA gitu ya. Mungkin sekarang saham BCA berapa ya? 5 ribuan gitu ya. 8.000 gitu ya. Nah, ini nggak mahal dari 10 lot saham BCA. Teman-teman sebelum beli saham bisa beli buku ini, belajar dulu di sini, di buku ini. Dan kalau misalkan teman-teman nggak suka baca buku, teman-teman bisa nonton videonya di paket premium ini. Atau misalkan teman-teman nggak cukup dengan nonton video, teman-teman bisa private di Zoom-nya seperti itu. Kita lanjut materinya, di mana teman-teman jangan sampai terlena, teman-teman bisa beli saham ketika saham itu sudah dikuasai oleh market maker. Biasanya ketika ada satu saham yang sudah naik, teman-teman itu ikut membeli saham itu, padahal itu merupakan proses di mana market maker atau pengusaha ini jualan, atau disebut dengan distribusi. Jadi mengapa pentingnya memahami bandarmologi? Karena mengenal pola transaksi bandar dapat membantu memprediksi pergerakan harga selanjutnya. Atau yang kedua, menghindari jebakan beli saat bandar sedang menjual. Jadi jangan sampai teman-teman membeli saham saat waktu fasenya distribusi. Kalau yang tepat adalah menentukan timing beli saat bandar mengumpulkan barang atau dengan disebut dengan fase akumulasi. Jadi jangan sampai teman-teman membeli barang saat distribusi, tapi teman-teman harus bisa membeli barang saat fase akumulasi. Di fase akumulasi ini, teman-teman bisa menganalisa transaksi, bisa cek. Teman-teman bisa cek di Stockbit, itu di Stockbit ada toolnya, atau misalkan menggunakan NeoBDM. Nah, di buku yang tadi saya tawarkan, itu teman-teman bisa belajar bagaimana rumus di Stockbit itu bisa mengenal fasenya akumulasi dan distribusi, atau misalkan teman-teman agak susah menganalisa transaksi, bagaimana menghitung eh, lot bitnya, teman-teman bisa belajar di NeoBDM. Nah, di buku saya itu akan dijelaskan juga bagaimana cara menggunakan NeoBDM yang baik supaya bisa memanfaatkan cuan maksimal di saham. Nah, bagaimana sih cara menganalisa bandarmologi? Di sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa amati volume transaksi, apakah ada lonjakan yang signifikan gitu ya. Perhatikan perubahan kepemilikan institusi atau pemegang mayoritas jika tersedia data di publik. Dan gunakan indikator teknikal untuk pendukung seperti volume, candlestick, dan support dan resisten. Jadi, teman-teman bisa menganalisa transaksi di fase akumulasi dengan cara seperti ini. Detailnya saya akan jelaskan di buku, teman-teman bisa langsung masuk ke websitenya sahammantul.com. Nanti di situ saya akan jelaskan bagaimana caranya menganalisa transaksi menggunakan Stockbit ataupun menggunakan NeoBDM. Seperti itu. Nah, itu tadi. Jadi mengapa pentingnya mengakumulasi seperti itu. Nah, itu saja video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Video ini bisa membuat nambah wawasan ke teman-teman. Save video ini jika video ini memang menjadi wawasan, nambah wawasan ke teman-teman dan berguna. Bagikan juga video ini buat teman-teman yang membutuhkan. Siapa tahu ada teman-teman yang belum paham mengenai akumulasi saham, mengenai fase akumulasi, mengenai fase distribusi. Share video ini buat teman-teman yang membutuhkan. Share jika memang video ini berguna buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya mengenai contoh-contoh saham yang diakumulasi oleh bandar atau market maker sehingga saham itu bisa naik. Penasaran? Nanti kita simak videonya selanjutnya. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.